warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih semua dalam keadaan yang baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta tolong Mas Adrian untuk pimpin dalam doa. Di tempat duduk, syaf, doa mulai. Pak Guru ingin menanyakan siapa hari ini yang tidak berangkat? Cecil. Ada lagi siapa yang nggak berangkat? Coba lihat, tengok kiri kanan kalian. Hanya Cecil ya? Oke, Cecil kenapa nggak berangkat? Sakit? Ya, Cecil nggak berangkat hari ini sakit. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai tema 1. Selamatkan makhluk hidup pada subtema 1, tumbuhan sahabatku. Ya, makhluk hidup itu ada 3, ya enggak? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar mengenai tumbuhan yang ada pada tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku, muatan IPA. Kita akan belajar mengenai bunga. Pernah lihat bunga? Pernah lihat bunga? Di depan kalian Pak Guru sudah memberikan untuk membawa bunga. Yang ada pada di hadapan kalian adalah bunga sepatu. Nah, pada pagi ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ada 3. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian bunga dengan benar. Ya, nanti Pak Guru akan menganalisis kebutuhan kalian. Nanti ada yang mengamati, kemudian nanti ada yang mendengarkan video atau melihat video. Yang pertama, Pak Guru harapkan yaitu setelah pembelajaran anak-anak bisa menyebutkan minimal 5 atau 6 bagian-bagian dari bunga dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan memperhatikan video tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, kalian atau siswa dapat mengidentifikasi proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga yaitu kita akan melakukan diskusi. Dengan diskusi, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan macam-macam penyerbukan dengan benar.
bunga? Ya. Pak Guru ingin menanyakan, sebelum kita belajar mengenai bagian-bagian dari bunga, coba kalian perhatikan gambar bunga yang ada di depan. Ya. Siapa yang tahu bagian-bagian dari bunga apa saja? Said, apa Ib? Mas Said? Apa Ib? Putik. Iya, putik. Ada yang lagi siapa yang tahu? Benang, sari, pintar, Mbak Tias. Coba yang lain bagian-bagian dari bunga. Mahkota, apalagi? Kelopak, tangkai, benang, sari. Ada lagi? Iya, bagian-bagian dari bunga. Tadi kalian sudah menyebutkan apa saja? Dari atas. Putik, benang, sari, mahkota, tangkai, kelopak. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua. Apa itu fungsi bunga? Siapa yang tahu fungsi bunga? Ayo, Mbak Ari Aira tahu fungsi bunga? Bunga itu sebagai alat perkembangbiakan. Alat sebagai alat perkembangbiakan. Sekarang Pak Guru akan membagikan kalian lembar kelompok yang sebelah sini. Kalian akan menganalisis bunga yang ada pada depan meja kalian. Kemudian yang kelompok sini nanti kalian atau semuanya bisa melihat video mengenai bagian-bagian bunga. Pak Guru sudah membagikan lembar LKPD-nya. Yang pertama, kalian tugasnya untuk mengamati bagian-bagian bunga. Deretan yang sebelah sini, Pak Guru sudah memberi tugas untuk membawa bunga sepatu. Sekarang dianalisis sambil bisa melihat video yang Pak Guru akan tayangkan. Sebelah yang sana, melihat atau mengamati gambar video yang Pak Guru sudah siapkan. Siap semuanya? Nah, sekarang Pak Guru akan memutarkan bagian-bagian bunga. Silakan disimak. Hari ini kita akan belajar muatan IPA. Yang akan kita pelajari yaitu bagian-bagian bunga dan juga fungsi. Anak-anak, untuk menerangkan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya, Pak Guru memilih salah satu jenis bunga yang tergolong lengkap dan juga sempurna. Ya, kalian tahu gambar bunga apa ini? Betul, ini adalah bunga sepatu.
kita cermati satu persatu bagian bunga berikut ini. Yang pertama, yang di bagian atas ini disebut sebagai kepala puting. Lalu ada tangkai puting, ada kepala sari, ada benang sari, bakal biji atau bakal buah, mahkota, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, anak-anak, untuk kepala puting dan tangkai puting ini jadi satu kesatuan yang nanti akan kita sebut sebagai puting. Nah, mari kita pelajari fungsi dari bagian-bagian bunga berikut ini. Dan anak yang akan pertama kita bahas yaitu benang sari. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian. Ada tangkai sari, ada kepala sari, dan juga serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan yang digunakan pada saat proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala puting. Bagian yang kedua yaitu puting. Puting berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dari benang sari ini akan jatuh ke kepala puting. Dan yang ketiga yaitu mahkota. Mahkota ini berfungsi sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Nah, mahkota pada bunga ini yang berwarna-warni yang sangat indah untuk dinikmati oleh manusia. Lalu berikutnya ada kelopak. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup. Berikutnya ada bakal biji atau bakal buah, berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk penopang bunga, yaitu penghubung ranting dan juga bunga. Sementara dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga. Nah, itulah bagian-bagian dari bunga dan juga fungsinya. Anak-anak, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi 2. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota, kelopak, benang sari, dan juga puting. Sebagai contoh bunga lengkap yaitu ada bunga mawar dan juga bunga sepatu. Ada juga nih istilah yang namanya bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan puting pada satu bunganya. Jadi bunga lengkap tentulah adalah bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian bunga yang utama. 4 bagian utama dari bunga yaitu tadi ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, dan juga ada puting. Sebagai contoh untuk bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga jagung dan juga bunga kelapa. Nah, anak-anak, itu tadi video singkat penjelasan tentang bagian-bagian bunga dan juga fungsinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sudah melihat atau menganalisis sebuah video mengenai apa tadi? Bagian-bagian dari bunga. Sekarang Pak Guru beri waktu, silakan diamati bunga yang sudah kalian bawa dari rumah.
bunga. Apa tadi yang kamu bawa? Bunga sepatu. Silakan kamu catatkan tadi bagian-bagian dari bunga. Yaitu apa saja tadi bagian-bagian dari bunga? Apa saja bagian-bagian dari bunga? Nah, bagian bunga yang paling atas ada yang namanya benang sari dan putik. Benang sari ini disebut sebagai alat perkembangbiakan jantan. Kemudian putik adalah alat perkembangbiakan betina. Ya, ada benang sari, ada putik. Kemudian ada yang namanya mahkota. Dilihat, diamati, coba dilihat. Semuanya pegang bunga sepatu yang kalian bawa dari rumah. Dilihat. Dilihat semuanya. Satu dilihat, dipegang ya. Nah, dilihat. Bagian bunga yang pertama adalah benang sari dan putik. Nah, ini nih. Ini benang sari. Benang sari itu digunakan atau sebagai alat perkembangbiakan pada jantan atau betina. Benang sari jantan atau betina? Jantan. Lihat gambarnya, lihat diamati bagian-bagian bunga yang kamu bawa. Kemudian ada yang namanya putik nih. Nah, putik adalah alat perkembangbiakan betina. Ketika benang sari yang ada serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka akan terjadi namanya penyerbukan. Ya, penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari atau serbuk sari di atas kepala putik yang akan menyebabkan atau memunculkan yang namanya penyerbukan. Kemudian ada lagi. Ini yang disukai oleh yang menarik hewan-hewan atau serangga. Apa namanya ini? Nah, mahkota. Mahkota ini adalah sebagai daya tarik. Daya tariknya serangga, sehingga serangga bisa kuncup di bunga ini yang akan bisa membantu penyerbukan. Ada lagi, apalagi ini? Ya, ini apa? Tangkai. Ya, tadi antara penghubung bunga dengan ranting. Kemudian ini namanya apa? Yang nomor 5 ini apa namanya? Kelopak. Coba dilihat bagian bunga yang kamu lihat, yang kelopak yang mana? Ya, paling bawah. Ini lihat, yang ada kelopaknya. Kelopaknya ini berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Ya, dilihat kelopaknya, dilihat Mas Inu, dilihat bunganya, kelopaknya bagiannya sebelah mana? Ya, yang paling bawah. Ini ya, kelopak. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Ketika terjadi penyerbukan, jatuhnya benang sari di atas kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, ada yang namanya pembuahan. Nah, di sini terjadinya di sini nih. Atau pembuahan, atau biasanya namanya ini ada bakal biji. Nah, bakal biji ini yang akan menjadi tunas baru atau tumbuhan baru sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Coba kalian tulis dulu di lembar kerjanya, amati bagian-bagian bunganya dan fungsinya. Sudah selesai? Sudah ya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, lembar kerjanya taruh di samping mejanya kalian masing-masing dan Pak Guru akan membagikan lembar kerja yang kedua mengenai perkembangbiakan generatif. Ya, Pak Guru bagi. Lihat video. Di sana ditulis nanti apa yang kamu peroleh, apa yang kamu dapatkan setelah kamu melihat video perkembangbiakan. Paham anak-anak? Ya, Pak Guru bagi dulu lembar kegiatannya dulu. Tolong Mbak Dili bagikan ke belakang. Yang sudah selesai tinggal taruh situ dulu. Tolong bagikan. Tujuan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga
Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silat, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan basta, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Berdasarkan macam-macam berantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siput. Perhatikan cara lebah membantu penyerbukan bunga berikut. Serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat berhisap nektar. Kemudian lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada butir bunga lain. Kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan gangga. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di butir bunga lain yang sejenis. 3. Penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu jagung, gandum, dan rumbutan.
Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas dan serbuk sari terbawa angin. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada putik bunga lagi. Keempat, penyerbukan atau pewarni, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Demikianlah pembelajaran. Guru akan konsentrasi dulu. Semuanya duduk. Ikuti apa Bapak Guru semua ditulis, disingkirkan dulu. Coba semuanya. Nah, kita belajar teknik stop dulu biar kita konsentrasi, kita mengingat-ingat apa yang sudah kita dengar tadi. Ya. Ayo, semua pulpen ditaruh di atas meja kalian, duduknya yang benar. Ya. Nah, tangan ditaruh di paha atau di meja, duduknya yang bagus. Kita ambil posisi yang paling enak. Ya. Sudah? Hilangkan semua yang ada di sekeliling kalian. Kalian boleh tutup matanya. Ya, pejamkan matanya semuanya. Tidak ada yang beraktivitas. Kita mau mengembalikan konsentrasi kita. Paham? Ya, semuanya pulpennya ditaruh di atas meja semuanya. Ikuti aba-aba dari Pak Guru. Ya. Tarik nafas dalam-dalam. Dalam-dalam, hembuskan. Matanya tidak usah lihat kiri kanan, semuanya konsentrasi. Tarik nafas, hembuskan. Ya. Tarik nafas, tarik nafas, hembuskan. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang ngobrol sendiri, tidak ada yang tertawa. Tarik nafas perlahan, pelan-pelan hembuskan. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Pelan. Tarik nafas pelan-pelan dalam-dalam, hembuskan. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang tertawa. Sudah selesai. Guru akan sudah ya? Kalau sudah, Pak Guru ingin tanya, kalian tadi belajar apa yang kamu dapatkan? Belajar apa tadi? Belajar apa tadi Mbak Ira? Jenis-jenis penyerbukan. Pintar Mas Rizky. Ayo yang lain. Penyerbukan bunga. Apa lagi? Penyerbukan bunga. Apa Mas Hanif? Bagian bunga. Yang lain apa tadi yang kamu dapatkan? Apa? Mas Said apa Mbak? Oh, fungsi bagian bunga. Pintar Mbak Lulu. Yang lain apa lagi? Kamu belajar apa tadi? Perkembangan apa? Perkembangbiakan? Oh, vegetatif atau generatif? Generatif. Tadi kita sudah belajar bagian-bagian bunga. Ya, bagian-bagian bunga ada apa tadi? Ada benang sari. Ada apa tadi Mas Billy? Ada putik. Apalagi? Mahkota, tangkai. Kemudian ada penyerbukan. Kemudian ada tadi berdasarkan serbuk sarinya. Kemudian ada yang namanya dari perantara. Nah, kalian sudah belajar dan sudah bisa memahami apa fungsi-fungsi bunga, bagian-bagian bunga, kemudian perkembangbiakan secara generatif, kemudian apa Mbak Dili? Penyerbukan yang berdasarkan tadi apa? Ada dua, serbuk sarinya dan perantaranya. Silakan kamu kerjakan evaluasinya hari ini, dikerjakan di buku tema. Nanti kita Pak Guru cocokkan bareng-bareng. Ya. Oke, Pak Guru bagi dulu evaluasinya. Silakan nanti kamu kerjakan di buku tema. Ya. Dilihat gambarnya, Pak Guru bagikan.
akan Ya, yang lain. Tinggal tulis perasaannya kamu. Senang, bahagia. Ayo Mbak Tias. Ayo Mbak. Yang lainnya sudah selesai. Oh, Mas Said, sebelah sana Mas Said. Nanti gantian. Ya. Tidak usah mau pelan-pelan. Sudah semuanya yang belum? Tinggal menulis perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran. Ada yang sudah? Belum? Sudah semuanya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Pak Guru akan mengelompokkan perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, senang dan bahagia. Terima kasih. Senang dan gembira. Senang dan bahagia. Senang dan gembira. Senang mengikuti pelajaran. Sangat senang dan bahagia. Senang karena bisa mengikuti pelajaran dengan gembira. Kemudian senang dan mengerti. Kemudian ini gambarnya ada emosi senyum ya. Kemudian ada senang mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Nah itu dari golongan yang perempuan-perempuan. Sekarang kita lihat yang wow bagus sekali, ini beraturan sekali. Senang ya. Ini tulisannya gimana mirip-mirip senang yes sekali. Senang sekali ya. Kemudian percaya diri nyaman sekali ya. Kemudian ada senang sekali. Ini ada senang, gambarnya siapa ini? Kemudian perasaannya gembira, senang, tapi sedikit bingung. Nah ini ada yang bingung ya. Gak apa-apa, nanti kita refleksi lagi ya, apa kelebihan dan kekurangannya. Perasaannya gembira, sangat senang, sangat seru ya. Ini kebalik. Senang dan gembira ya, nempelnya jangan dalamnya Thomas. Nah, senang dan gembira ya gambar orang kayak gini ya. Kemudian senang sekali, ada bahagia, senang sekali. Perasaannya bahagia, Mas Desta. Terima kasih. Dan untuk penutup silakan Mas Adrian tutup dalam doa. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Yesus.